Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi seperti biasa bersama saya Moritz, bersama Market di hari Senin, hari yang sangat luar biasa. I love Monday. Hari Senin, hari yang sangat luar biasa, hari yang penuh dengan semangat, hari dimana kita memulai minggu yang baru. Oleh karena itu rekan trader, kami dari Market menghampiri rekan trader memberikan sedikit analisa buat rekan trader. Kami ingin supaya rekan trader sebelum terjun nanti dunia trading, sebelum open posisi nanti, setidaknya ada sedikit analisa yang bisa dilakukan oleh rekan trader. Oleh karena itu kami memberikan sedikit masukan analisa supaya setidaknya analisa kami ini bisa menjadi sedikit acuan di dalam analisa yang dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, hari Senin, hari yang sangat luar biasa. Biasanya hari Senin mulai minggu yang sangat luar biasa ini kita akan selalu mereview apa saja prediksi yang telah kami lakukan buat rekan trader dalam minggu ini. Oleh karena itu kita lihat rekan trader sebelum nanti kita masuk ke tema harian kita, dan kita akan lanjut lagi di analisa teknikal. Oke rekan trader, di hari yang sangat luar biasa ini kita akan lihat bagaimana prediksi kami tentang pergerakan selama satu minggu yang telah kami keluarkan sebelumnya di video edisi sebelumnya. Di sini rekan trader untuk indeks dolar Amerika, kami masih tetap memperkirakan bahwa indeks dolar Amerika ini sebenarnya punya peluang yang sangat besar, masih tetap ada sedikit peluang untuk bisa naik lagi, walaupun secara garis besar tidak tertutup kemungkinan dia akan jatuh juga ke level paling terendah. Analisa kami menyatakan bahwa dia ini bisa jatuh ke level 96.620, walaupun tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik ke 98.202. Sedangkan untuk Euro USD, analisa kami menyatakan bahwa Euro USD masih sedikit punya peluang untuk bisa naik, tapi untuk saat ini kami memprediksikan dia akan mencoba untuk turun hingga ke level 1.16583. Begitu juga untuk pound sterling. Prediksi kami masih punya peluang yang besar untuk bisa turun lagi ke posisi yang lebih rendah, minimal ke 1.34206. Sedangkan untuk Gold ini prediksi kami, kalau rekan trader lihat, akan berada di atas 3.700-an. Dan terjadi hari ini. 3.719 merupakan level yang telah dicapai, level tertinggi dalam sejarah hari ini. Prediksi kami bisa sampai ke 3.739 atau kalau ekstrim sekali 3.765. Banyak faktor yang nanti kami akan coba berikan buat rekan trader. Dan untuk USD Yen Jepang, analisa kami dia masih bisa tetap naik ya, minimal sampai ke 148.795. Setelah itu dia akan mencoba untuk mengalami sedikit pelemahan. Nah, rekan trader ini adalah apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Dan untuk tema harian kita hari ini saya mengangkat sebuah tema yang tema ini sebenarnya sudah terjadi barusan aja ya. Tema yang coba saya angkat hari ini, kalau rekan trader lihat ya, rekan trader, ini dulu. Nah, rekan trader lihat tema yang coba saya angkat hari ini adalah nada dovish the Fed angkat prospek rekor emas. Dan rekan trader semuanya, terjadilah seperti prediksi saya. Nada dovish the Fed mengangkat emas ke level tertinggi. Dan hari ini 3.719 menjadi rekor tertinggi dalam sejarah emas. Ini hanya suatu permulaan rekan trader. Ini hanya permulaan. Sekali lagi saya bilang, ini hanya permulaan. Emas sudah siap untuk terbang tinggi. Tujuan berikutnya adalah 3.750 sebelum akan mencoba ke 3.800. Kita tahu bahwa pertemuan FOMC menyatakan bahwa dovish akan terjadi, walaupun dovishnya itu masih tendensinya itu tidak bulat, tapi dovish akan terjadi. Dari sini kita udah bisa lihat kalau dovish artinya akan mengangkat emas rekan trader.
Walaupun kemarin akibat statement yang dilakukan tidak terlalu bulat membuat harga sedikit bereaksi, sedikit turun. Tapi saya selalu bilang bahwa secara teori apabila dovish akan menekan dolar Amerika dan akan membuat emas terbang tinggi. Dan hari ini terjadi 3.719. Selama minggu lalu saya sudah memprediksikan dan saya sudah bilang bahwa hanya masalah waktu. Kejadian-kejadian yang terjadi ibarat sebuah ria-ria kecil di tengah gelombang yang besar, seperti kata Bung Karno, rekan trader semuanya. Oleh karena itu emas, rekan trader, dengan kejadian hari ini, emas 3.719 mencapai titik tertinggi dalam sejarah dan ini hanya permulaan. Dovish yang dilakukan oleh The Fed memberikan arah pergerakan yang sangat luar biasa ke depan. Kesempatan untuk pemangkasan tingkat suku bunga sebanyak 2 kali lagi hingga akhir tahun akan memberikan kekuatan yang sangat besar terhadap emas di kemudian hari. 3.800 pasti akan terlampaui. Tapi kalau 4.000 belum tentu, karena banyak level-level juga, banyak ahli bilang 4.000, menurut saya 4.000 terlalu jauh itu. Tapi 3.800 bisa dan pasti terlampaui. Sekarang sudah mencapai hal tersebut dan kita bisa lihat rekan trader juga bahwa bukan cuman faktor dovish yang menjadi faktor utama emas terbang tinggi. Tapi faktor geopolitik juga merupakan salah satu penunjang bagaimana emas terbang tinggi. Masalah di Timur Tengah, masalah Rusia Ukraina merupakan trigger untuk membuat emas terbang tinggi lagi. Apalagi nanti masalah di Timur Tengah antara Israel, rekan trader. Kalau ini lebih lagi terjadi, ini akan memberikan emas kesempatan yang sangat luar biasa untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Oleh karena itu rekan trader, nada dovish yang dilakukan oleh The Fed memberikan ruang yang sangat besar emas naik ke posisi yang lebih tinggi. Dan itu terjadi hari ini. Setelah minggu yang lalu terjadi koreksi-koreksi tajam, sedikit-sedikit koreksi. Dan saya selalu bilang bahwa emas ini seperti nona manis, malu-malu dulu dia. Sebenarnya dia mau ini emas ini. Aduh, mungkin harus dikasih berlian atau kalau zaman sekarang kan udah pakai kembang, dikasih kembang gitu kan, waduh itu zaman dahulu kala, itu zaman Siti Nurbaya itu kalau pakai kembang. Kalau sekarang ini dikasih cuan, kasih duit merah-merah, kata lagu, kasih duit merah-merah itu ibarat emas ini, ibarat cewek manis ini. Harus dielus-elus dulu sebelum terbang tinggi. Dan itu terjadi rekan trader. Hari ini emas naik ke posisi yang lebih tinggi. Dan sekali lagi rekan trader, saya bilang ini hanyalah awal. Mungkin setelah ini dia akan terjadi koreksi dulu sebelum dia akan terbang tinggi lagi. Dan 2 minggu akan datang, puncaknya nanti non-farm payroll dikeluarkan, kita akan lihat apakah non-farm payroll akan melandasi pemangkasan tingkat suku bunga yang kedua kalinya. Kalau ini terjadi, siap-siap 3.800 terlampaui bulan depan. Demikianlah tema kita rekan trader. Sekarang kita langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa analisa teknikal kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini secara garis besar kalau rekan trader lihat ya, kita lihat untuk indeks dolar Amerika ini malu-malu. Tapi secara garis besar kalau saya lihat peluang untuk turun masih sangat besar. Analisa saya dia ini bisa turun sampai level paling terendah ya, dalam pemahaman saya dia bisa sampai di level 97.9470. Tapi tidak lupa juga bahwa peluang untuk naik masih tetap ada. Dia bisa naik lah sampai level tertinggi di seputaran 97.844. Jadi intinya 97 hari ini fix bungkus pakai perangko. Bungkus pakai perangko. Nah, ini dia rekan trader ya. Secara garis besar ya, rekan trader kalau dengar analisa saya jangan kaget ya kalau tiba-tiba saya teriak-teriak, itu biasa itu rekan trader. Gimana pula ini? Sabar rekan trader, saya ganti. Nggak suka hijau-hijau, saya sukanya kuning-kuning. Ya, pohon beringin kita ini, pohon beringin. Sabar rekan trader, saya ganti dulu ini. Gambarnya kuning.
Pohon beringin biar gigiku kuning. Oke rekan trader, kita lanjut. Sekarang kita masuk di euro uncle saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari euro uncle saham dolar? Pergerakan dari euro uncle saham dolar hari ini sangat luar biasa. Setelah pagi hari tadi agak sedikit malu-malu di pasar Eropa, di Asia, hari ini sepertinya dia udah mengeluarkan jurus-jurus andalannya. Dia ini akan bisa naik rekan trader. Kalau analisa saya, dia ini akan naik. Menurut saya tidak terkemungkinan dia akan naik hingga level paling tertinggi itu di seputaran 1.17823. Walaupun hati-hati juga bahwa dia ini masih tetap bisa untuk sedikit koreksi singkat. Oleh karena itu, analisa saya dia akan mencoba naik sampai level tertinggi di seputaran 1.17823 dan level terendahnya di seputaran 1.17234. Bagaimanakah untuk pound sterling uncle saham dolar? Untuk pound sterling uncle saham dolar rekan trader, kita lihat bahwa pound sterling ini pada prinsipnya sama seperti kakaknya rekan trader euro USD. Peluang naik sangat tinggi dan menurut saya dia ini masih bisa naik ya, minimal dia masih bisa menyentuh, kalau saya bilang sih bisa kekuatan untuk menyentuh level tertingginya di sekitaran 1.35341 masih bisa saja terjadi rekan trader. Oleh karena itu analisa saya dia akan mencoba bergerak hingga level tertinggi di seputaran 1.35341 dan level terendahnya di seputaran 1.34548. Bagaimanakah gold? Nah, ini dia rekan trader, gold, electronic emas. Nah, untuk elektronik emas rekan trader, seperti yang telah saya bilang rekan trader semuanya bahwa emas ini dia masih terbang tinggi rekan trader. Analisa saya sekarang dia ini agak sedikit koreksi tajam dulu. Setelah itu dia akan naik. Ya analisa saya seperti kayak gitu dan kenaikan dia itu ya paling maksimal di 3.728 lah. Tapi intinya 3.719 telah dilampaui. Sedangkan untuk koreksi tajam ya dia bisa koreksi sampailah di level terendah di sekitaran sinilah rekan trader. 3.698 sorry. 3.692. Jadi secara garis besar 3.692 dengan level terendah dan level tertingginya di seputaran 3.728 adalah level yang bisa terjadi. Saya tidak mau bilang dia akan sampai di level 3.740-an, menurut saya terlalu tinggi. Tapi 3.728 itu bisa tercapai. Minimal bisa tercapai. Tapi setidaknya kita angkat topi dulu. Angkat gelas. angkat gelas buat emas. Karena telah mencapai level tertinggi dalam sejarah. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader kita lihat. Sorry. Aduh, sorry. Aduh, saya tidak tunjukin. Nah, ini dia, saya ulang sekali lagi rekan trader. Saya ulang sekali lagi untuk gold. Gold ini sekali lagi saya ulang karena tadi ada kesalahan teknis. Saya mau bilang bahwa gold akan terbang tinggi. Level terendah 3.692.75 dan level tertinggi 3.728. Saya tidak mau bilang 3.740, tapi setidaknya sekarang gold sampai ke level tertinggi yang ada dalam sejarah. Kita harus angkat topi, kita harus angkat senjata, bukan angkat senjata tapi angkat topi, angkat gelas dan lain-lainnya karena emas telah mencapai level tertinggi. Ingat rekan trader, ini adalah permulaan sebelum rally Paris Dakar yang akan membuat emas menuju ke 3.750 sebelum menuju ke 3.800. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader semuanya kita lihat, gara-gara tidak tunjukin ini akhirnya gini deh. USD yen Jepang, kita lihat untuk USD yen Jepang. Aduh, USD yen Jepang ini sepertinya dia agak turun sedikit. Analisa saya dia ini masih bisa turun ya minimal sampai level terendahnya itu di 147.475. Tapi dia akan mencoba kembali lagi naik di level tertinggi maksimum di seputaran 148.326. Nah, ini dia rekan trader semuanya, jangan kaget rekan trader. Rekan trader, demikianlah. Ini adalah secara teknikal. Untuk selanjutnya rekan trader, untuk kalender ekonomi
harap diperhatikan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hari ini kalender ekonomi tidak ada, ya. Untuk skala besar tidak ada, nanti mulai besok. Tapi harap diperhatikan, tadi jam 2 sudah ada pidato dari Musalem. Nanti jam 4 sore akan ada pidato dari Miran, akan ada pidato dari Hamak, akan ada pidato dari Barkin. Nah, ini dia, rekan trader, pidato-pidato dari para pejabat The Fed ini, ya, pidato dari para pejabat The Fed ini jangan dikesampingkan. Pidato ini akan memberikan tekanan terhadap harga. Oleh karena itu, sekali lagi, jam-jam yang telah saya kasih tanda itu, kasih kode itu, harap diperhatikan, karena setiap pidato yang dikeluarkan, statement yang dikeluarkan oleh para pejabat The Fed akan memberikan tanda-tanda, karena besok 23.30 Jerome Powell akan memberikan sebuah statement lagi, dan itu benar-benar bisa membuat harga bergejolak. Kalau memang dia menekan sehingga dolar tertekan 3.750, kemungkinan besar bisa dicapai emas besok hari. Oke rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah tema kita. Saya mohon maaf apabila saya kebanyakan bercanda. Ya memanglah begitulah saya rekan trader. Tapi intinya rekan trader coba melihat apa yang telah saya sampaikan. Dari setiap kata-kata, dari setiap pernyataan yang saya sampaikan, di situ ada sedikit kode-kode, sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.